organisasi PMR. Jadi teman-teman, di dalam PMR atau suatu kegiatan sangat diperlukannya manajemen karena untuk mengatur waktu supaya suatu kegiatan itu terstruktur dengan baik teman-teman. Jadi manajemen organisasi PMR ini adalah anggota remaja PMI yang terhimpun dalam PMR yang perlu tentu saja diperlukan persamaan persepsi dan komitmen oleh semua unsur yaitu pengurus, pegawai, pembina PMR, pelatih PMR, serta pihak terkait dalam pembinaan remaja atau anggota PMR teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, Siamo. Halo teman-teman, kenalin nama saya Aisyah Kilana Juwada Limunte, NIM 0306231020, Prodi PGMI 1 semester 3, UIN Sumatera Utara. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu manajemen organisasi. Jadi sebelum masuk materi, mari kita mengucapkan puji serta syukur atas kehadirat Allah yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun amanat ini menjadi bagian tugas anggota remaja PMI yang tercakup dalam Tribakti PMR yang meliputi yang pertama itu berbakti pada masyarakat teman-teman, yang kedua mempertinggi keterampilan serta memelihara kebersihan dan kesehatan, yang ketiga mempererat persahabatan nasional maupun internasional. Untuk melaksanakan Tribakti PMR yang berkualitas, maka diperlukan anggota remaja PMI yang berkarakter, berkepalang merahan, yaitu mengetahui, memahami, dan berperilaku sesuai prinsip dasar gerakan palang merah dan bulan sabit merah. Adapun pedoman PMR meliputi bagi pengurus dan pegawai PMI di semua tingkatan yang menangani PMR adalah pembina PMR, pelatih PMS, serta instansi yang terkait. Pembinaan PMR mencakup perekrutan, pelatihan, pengembangan individu, pengembangan organisasi, Tribakti PMR, pelaporan, mentoring, dan evaluasi teman-teman. Nah, jadi di dalam PMR ini teman-teman terdapat perjenjangan anggota PMR. Yang pertama itu anggota remaja PMI berusia 10-12 tahun atau tingkat SD atau MI sederajat dapat bergabung sebagai anggota PMR mula. Dan yang kedua, anggota remaja PMI yang berusia mulai dari 12 tahun sampai 15 tahun atau tingkat SMP, MTS atau sederajat dapat bergabung sebagai anggota PMR mula madya. Dan yang ketiga, anggota remaja PMI berusia 15-17 tahun atau tingkat SMK atau SMU atau MA sederajat dapat bergabung sebagai anggota PMR Wira. Pernahkah terbesit di pikiran kita, siapa sih penanggung jawab PMR? Jadi teman-teman, di tingkat sekolah yaitu adalah kepala sekolah yang mengatur, memonitor, dan mengevaluasi tugas pembina PMR dan pelatih PMI di kelompok PMR tersebut. Yang kedua, penanggung jawab kelompok di luar sekolah yaitu adalah seseorang yang ditunjuk oleh unit PMI untuk mengatur, memonitor, dan mengevaluasi tugas pembina PMR dan pelatih PMR di kelompok PMR tersebut. Dan yang ketiga, penanggung jawab PMR secara fungsional adalah anggota tenaga sukarela atau TSR PMI cabang. Kewajiban
pembina PMR. Yang pertama itu hak pembina PMR, yang terdiri dari mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas oleh PMI cabang, mengikuti musyawarah cabang dalam mengambil keputusan dengan mekanisme mengirimkan satu orang pembina PMR yang diputuskan melalui rapat forum komunikasi pembina PMR. Yang ketiga, mendapatkan pengakuan dan penghargaan atas partisipasi dan prestasi. Yang keempat, mendapatkan atribut sesuai dengan ketentuan PMI. Yang kedua, kewajiban pembinaan ketentuan dalam TSR PMI, mengikuti orientasi kepalang merahan dan pelatihan minimal di tingkat PMI cabang, menjaga nama baik PMI, melaksanakan sosialisasi kepalang merahan, berperan aktif dalam pembinaan organisasi PMR yang terdiri dari anggota PMR yang berusia 10-17 tahun dan atau yang belum menikah, yang mendaftarkan diri dan terdaftar dalam anggota kelompok PMR. Nah, apa sih syarat untuk menjadi anggota PMR? Yang pertama itu kita harus warga negara Indonesia atau negara asing juga boleh, tetapi yang berdomisili di wilayah Indonesia. Yang kedua, berusia 10-17 tahun atau belum menikah. Dan yang ketiga, mendapatkan persetujuan orang tua atau wali. Yang keempat, bersedia mengikuti orientasi, pelatihan, pelaksanaan kegiatan kepalang merahan. Yang terakhir, mengisi formulir pendaftaran pembinaan PMR di tingkat sekolah yang terdiri dari tim pembina pengembangan kepalang merahan, kemudian organisasi PMR di sekolah. Yang ketiga, ada penanggung jawab PMR. Yang keempat, pembina PMR. Yang kelima, pelatih PMI. Yang keenam, instansi terkait. Yang ketujuh, pembinaan PMR. Dan yang kedelapan adalah orientasi. Mengenai manajemen organisasi PMR, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah manajemen organisasi PMR ini yang terdiri dari keanggotaan palang merah, kemudian pembinaan PMR di tingkat sekolah maupun di luar sekolah, atribut yang digunakan yang terdiri dari seragam, lencana, tanda lokasi, tanda jenjang, topi, tanda kecakapan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Siamo.